Kisah nyata ini akan membuka mata kita tentang pahitnya hidup seorang Ibu Sulis, mantan tenaga kerja Indonesia yang menjalani hari tua penuh luka dan kesepian. Di tengah lemah tubuh karena stroke, ia harus terlunta-lunta tanpa uluran kasih dari anak kandungnya sendiri. Apakah kita akan membiarkan kisah ini berlalu tanpa tindakan? Mari kita saksikan perjuangan Ibu Sulis yang menyentuh hati ini. Halo Sobat Cerita Arslan, saya ucapkan salam hangat untuk semua sahabat dari berbagai kota di Indonesia, khususnya yang menonton dari Sukabumi, Jakarta, Surabaya, Medan, dan seluruh pelosok negeri. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah nyata penuh makna seperti ini. Semoga Allah melimpahkan rejeki dan keberkahan untuk kita semua, serta memberikan kekuatan kepada semua yang tengah menghadapi cobaan hidup. Ibu Sulis adalah sosok perempuan yang penuh ketegaran dan pengorbanan. Sejak muda, ia telah menyadari bahwa hidup tidak selalu mudah, apalagi untuk keluarganya yang sederhana di sebuah desa kecil. Lahir dan besar di keluarga yang penuh keterbatasan, Sulis memiliki 7 saudara, dan ia adalah anak ketiga di antara mereka. Dari kecil, ia sudah terbiasa melihat ayah dan ibunya bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, penghasilan yang sedikit itu seringkali tidak cukup untuk membiayai sekolah dan kebutuhan mereka. Ketika memasuki usia produktif, Ibu Sulis memutuskan mengambil jalan berat yang banyak ditempuh oleh perempuan desa lain, menjadi tenaga kerja Indonesia, TKI, di luar negeri. Keputusannya bukan tanpa alasan, ia ingin sekali mengubah nasib keluarganya agar bisa hidup lebih baik. Di tengah keterbatasan pendidikan dan peluang kerja yang minim di kampung halamannya, menjadi TKI menjadi harapan terbesar untuk meraih kehidupan yang lebih layak. Dengan penuh doa dan keberanian, Ibu Sulis berangkat ke negeri seberang. Dia meninggalkan rumah, meninggalkan keluarga, dan melepas masa mudanya yang penuh kehangatan demi sebuah pengorbanan besar. Jauh dari sanak saudara dan tempat ia dibesarkan, Sulis harus menghadapi kerasnya dunia kerja sebagai pekerja migran wanita. Di negara asing, ia bekerja keras dari pagi hingga malam. Berbagai pekerjaan fisik yang melelahkan harus ia jalani, mulai dari membersihkan rumah, mengurus anak majikan, hingga pekerjaan berat lain yang kadang tak sesuai dengan harapan. Terik matahari, dinginnya malam, dan tekanan mental karena jauh dari keluarga, harus ia telan tanpa mengeluh. Meski begitu, hati Sulis selalu terisi oleh rindu yang dalam kepada anak-anaknya dan suaminya yang ditinggalkan di kampung halaman. Setiap malam, ketika tubuhnya lelah dan ingin beristirahat, pikirannya selalu melayang pada keluarga yang ia cintai. Ia ingin agar pengorbanannya ini tidak sia-sia, agar kelak anak-anaknya bisa sekolah dengan baik, makan dengan cukup, dan hidup dengan sejahtera. Uang hasil kerjanya dikirimkan dengan susah payah ke tanah air. Namun, perjalanan uang itu tidak selalu mulus. Ada kalanya terhambat oleh birokrasi, ada pula saat situasi ekonomi membuatnya sulit mengirimkan bantuan. Tapi Sulis tidak pernah menyerah. Dengan kesabaran luar biasa, ia tetap berjuang untuk keluarganya. Selama bertahun-tahun, Sulis menjalani kehidupan yang keras. Dia rela menanggung berat rindu, sakit, dan lelah demi masa depan anak-anaknya. Namun, saat harapan itu mulai tumbuh, cobaan lain datang menghampiri. Tubuhnya yang mulai menua dan kondisi kesehatannya yang memburuk membuatnya sulit lagi untuk bekerja. Namun, tak satu pun dari anak-anaknya yang benar-benar tahu betapa berat pengorbanan yang telah dilakukan oleh ibu mereka. Jarak yang jauh dan komunikasi yang terbatas membuat hubungan mereka tidak seperti yang diharapkan Sulis. Ia sering merasa kesepian di negeri orang, namun tekadnya untuk tetap bertahan demi keluarga membuatnya kuat menjalani semua cobaan itu. Kini, setelah puluhan tahun mengembara sebagai TKI, Ibu Sulis kembali ke Indonesia. Ia berharap bisa menikmati masa tua dengan damai di pangkuan keluarga. Namun kenyataan yang ia hadapi jauh berbeda. Penyakit stroke yang menyerang tubuhnya membuatnya lemah dan rentan, sementara anak-anaknya di kampung justru menolaknya. Bab ini adalah pengantar dari kisah panjang perjuangan dan kesabaran Ibu Sulis yang akan kita ikuti. Bagaimana seorang ibu yang telah berkorban segenap jiwa dan raga harus menghadapi masa tuanya yang penuh kesendirian. Kisahnya mengajarkan kita arti pengorbanan sejati dan pentingnya menghargai jasa orang tua sebelum terlambat. Setelah puluhan tahun mengabdikan hidupnya sebagai tenaga kerja Indonesia di negeri orang, Ibu Sulis akhirnya kembali ke tanah air dengan harapan dapat menikmati masa tua yang tenang dan penuh kasih sayang keluarga. Namun, harapan itu segera memudar ketika cobaan yang lebih berat datang menghampiri dirinya.
Stroke menyerang tubuhnya secara tiba-tiba, membawa perubahan drastis dalam hidup Ibu Sulis. Tubuh yang dulu kuat dan tangguh kini melemah, sebagian anggota badannya lumpuh sehingga sulit untuk bergerak dan melakukan aktivitas sehari-hari. Suara yang dulunya lantang penuh semangat kini menjadi lemah dan sulit dimengerti. Wajahnya yang cerah berubah menjadi penuh kepedihan dan kelelahan. Setiap hari menjadi perjuangan berat bagi Ibu Sulis. Mandi, makan, bahkan duduk di kursi pun membutuhkan bantuan orang lain. Ia harus berjuang melawan rasa sakit, keterbatasan fisik, dan kesepian yang menyelimuti hari-harinya. Namun bukan hanya fisiknya yang mengalami penderitaan, tetapi juga hatinya yang merasa terluka karena tidak mendapatkan perhatian dari keluarga kandungnya sendiri. Kondisi kesehatan yang memburuk membuat Ibu Sulis memerlukan perawatan medis dan dukungan penuh agar dapat bertahan hidup dengan layak. Namun, kondisi ekonomi yang pas-pasan dan ketiadaan keluarga yang peduli membuatnya semakin rentan. Tanpa kehadiran orang-orang terdekat yang bisa merawat, Ibu Sulis terpaksa mengandalkan bantuan dari pihak luar, seperti tetangga dan petugas sosial yang peduli. Hari-hari yang dilaluinya terasa sunyi dan penuh perjuangan. Suara deru kendaraan dan riuh kota yang dulu menjadi latar kehidupannya kini terasa seperti bunyi yang asing dan jauh. Ia merasa terasing dari dunia yang berubah cepat, sementara tubuhnya yang renta tidak mampu mengikuti perubahan itu. Setiap kali terkena serangan stroke, tubuhnya menjadi lemas dan pikiran pun mulai kabur. Sulis kadang tidak bisa mengingat hal-hal sederhana, bahkan nama anak-anaknya pun sulit untuk diucapkan. Namun di balik semua keterbatasan itu, semangat hidupnya tetap menyala. Ia berusaha sekuat tenaga untuk bangkit dan menjalani hari-harinya walau penuh keterbatasan. Kesulitan terbesar bukan hanya pada fisik yang rapuh, melainkan pada rasa kesepian dan keterasingan yang membekas dalam hatinya. Ibu Sulis sering merasa ditinggalkan oleh orang-orang yang seharusnya memberikan kasih sayang dan perlindungan. Anak-anaknya, yang selama ini ia perjuangkan, justru menjauh dan menolak untuk merawatnya. Petugas Dinas Sosial Perlindungan Perempuan dan Anak yang datang untuk menolongnya menggambarkan kondisi Ibu Sulis yang sangat memprihatinkan. Tubuhnya kurus dan lemah, wajahnya tampak lesu dan penuh tanda penderitaan. Namun, di balik itu semua, terlihat ketegaran seorang ibu yang telah melewati badai kehidupan yang tak ringan. Mereka membawa Ibu Sulis ke rumah perlindungan sosial, sebuah tempat yang menyediakan perawatan bagi mereka yang tidak memiliki keluarga atau tempat tinggal. Di sana, Ibu Sulis mendapat perhatian medis dan dukungan yang selama ini ia rindukan. Meski bukan keluarganya, para petugas dan relawan berusaha memberikan kasih sayang yang tulus untuk mengurangi rasa sepi dan luka batinnya. Bab ini menunjukkan betapa kejamnya nasib yang bisa menimpa seseorang yang telah berkorban banyak untuk keluarganya. Stroke dan penolakan anak-anaknya membuat hidup Ibu Sulis terpuruk di masa tua. Namun semangatnya untuk tetap bertahan mengajarkan kita arti ketabahan dan harapan meski dalam keterbatasan. Setelah bertahun-tahun mengorbankan jiwa dan raga sebagai TKI demi masa depan anak-anaknya, Ibu Sulis kini harus menghadapi kenyataan pahit yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Bukannya mendapatkan cinta dan perhatian dari anak-anak kandungnya, justru ia merasakan penolakan dan pengabaian yang begitu dalam. Anak-anaknya, terutama yang tinggal di Sukabumi, menolak untuk menerima dan merawat sang ibu yang kini sudah lemah dan sakit-sakitan. Penolakan itu bukan hanya berupa kata-kata, tapi juga tindakan nyata yang membuat Sulis semakin terlunta-lunta. Ia harus menjalani hari-hari tanpa kehadiran anak-anaknya, yang seharusnya menjadi pelindung dan sumber kasih sayang di masa tuanya. Ketika tubuhnya diserang stroke dan membuatnya tidak mampu melakukan aktivitas sendiri, Ibu Sulis berharap anak-anaknya datang memberikan pertolongan, mengurus dan merawatnya dengan sepenuh hati. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Kunjungan mereka sangat jarang, bahkan ada yang sama sekali tidak peduli. Rasa sakit fisik bertambah berat oleh luka batin yang dalam. Setiap kali mengenang masa-masa dulu, saat ia bekerja keras menafkahi keluarga, Ibu Sulis meneteskan air mata. Ia merasa seperti perjuangannya selama ini sia-sia, tak dihargai bahkan oleh darah dagingnya sendiri. Namun, ia tetap memaafkan anak-anaknya, karena bagi seorang ibu, kasih sayang tak pernah habis meski dilukai berkali-kali. Mereka yang datang hanya petugas Dinas Sosial Perlindungan Perempuan dan Anak yang dengan penuh kepedulian menjemput dan membawanya ke rumah perlindungan sosial. Di sana, Ibu Sulis mendapat tempat tinggal dan perawatan yang layak, walaupun bukan di pelukan anak kandungnya. Tinggal seorang diri tanpa keluarga yang peduli membuat hari-hari Ibu Sulis terasa panjang dan penuh kesendirian. Ia sering duduk termenung di pojok ruangan, mengenang masa-masa bahagia yang dulu pernah ada,
sambil berharap ada keajaiban yang membawanya kembali ke pelukan anak-anaknya. Namun, hidup harus terus berjalan. Dengan bantuan para petugas sosial dan relawan yang memberikan kasih sayang, Ibu Sulis mulai belajar menerima keadaan dan berusaha untuk tetap tegar. Ia menemukan keluarga baru di rumah perlindungan sosial, di mana ia bertemu dengan orang-orang yang juga memiliki kisah pilu namun saling menguatkan. Cerita Ibu Sulis membuka mata kita bahwa terkadang, kasih sayang dan perhatian dari keluarga kandung tidak selalu hadir saat kita membutuhkannya. Namun, kasih sayang bisa datang dari orang-orang di sekitar yang rela membantu tanpa pamrih. Kisah pilu ini juga mengingatkan kita akan pentingnya menjaga tali silaturahmi dan merawat orang tua dengan sepenuh hati, karena suatu saat kita pun akan berada di posisi mereka. Jangan biarkan penolakan dan ego menghalangi cinta yang seharusnya diberikan tanpa syarat. Di balik segala cobaan dan kesepian yang dialaminya, Ibu Sulis menyimpan kisah tentang keluarganya yang besar. Ia adalah anak ketiga dari 7 bersaudara, lahir dan dibesarkan dalam keluarga sederhana yang penuh warna. Namun, seperti banyak kisah keluarga lainnya, tidak semua hubungan antara saudara kandung selalu harmonis. Saat petugas dinas sosial datang untuk membantu Ibu Sulis, mereka menggali sedikit demi sedikit riwayat keluarganya. Mereka mengetahui bahwa Sulis memang memiliki 6 saudara kandung, namun hubungan di antara mereka tidak berjalan dengan baik selama bertahun-tahun. Renggangnya hubungan itu menyebabkan Sulis menghadapi masa tua tanpa sandaran dari saudara-saudaranya sendiri. 7 bersaudara yang dulu tumbuh bersama dan berbagi suka duka, kini terpisah oleh jarak, kesibukan, dan mungkin juga oleh perasaan yang belum terselesaikan. Masing-masing dari mereka menjalani kehidupan sendiri-sendiri, dan sayangnya, perhatian kepada Ibu Sulis menjadi sesuatu yang sulit diperoleh. Ketidakharmonisan ini membuat Sulis harus berjuang sendirian dalam menghadapi hari tua yang penuh tantangan. Ia merasa terasing dari keluarga besarnya yang seharusnya menjadi pelindung dan sumber kekuatan. Dalam hati kecilnya, mungkin ada harapan yang tak pernah padam untuk kembali bersatu, namun kenyataan berkata lain. Meski demikian, Ibu Sulis tidak pernah mengungkit masa lalu atau menuntut lebih dari saudara-saudaranya. Ia tetap memaafkan dan menerima apa adanya. Sikapnya yang penuh pengertian dan kesabaran menjadi pelajaran berharga bagi kita semua tentang arti keluarga dan kasih sayang tanpa syarat. Kisah ini mengajarkan bahwa terkadang, bukan hanya orang tua yang harus menjaga anak-anaknya, tapi anak-anak dan saudara juga harus menjaga serta mendukung satu sama lain, terutama ketika menghadapi masa sulit. Keluarga adalah tempat kita berlindung, bukan hanya dalam kebahagiaan, tapi juga dalam kesedihan dan kesulitan. Melihat kondisi Ibu Sulis, kita diingatkan untuk selalu menjaga tali persaudaraan, merawat hubungan dengan keluarga, dan tidak membiarkan ego atau masalah kecil memisahkan kita dari orang-orang terdekat. Karena ketika masa sulit datang, kita semua membutuhkan dukungan dan kasih sayang yang tulus. Bab ini menjadi pengingat kuat akan pentingnya solidaritas keluarga dan saling peduli, terutama bagi mereka yang sudah menua dan rentan. Jangan sampai mereka yang telah berjasa membesarkan kita harus menghadapi kesepian dan kesulitan sendirian. Kisah Ibu Sulis adalah cermin nyata dari banyak cerita pilu yang tersembunyi di balik kehidupan sehari-hari. Ia mengingatkan kita bahwa hidup tidak selalu berjalan mulus, dan tidak semua pengorbanan akan mendapatkan balasan yang setimpal. Namun, di balik segala kesedihan itu, tersimpan pesan kuat tentang kasih sayang, empati, dan pentingnya hubungan antar keluarga. Saat Ibu Sulis menjalani masa tuanya yang penuh dengan keterbatasan, kita melihat bagaimana seorang ibu yang telah mengorbankan segalanya demi anak-anaknya justru harus menghadapi penolakan dan kesendirian. Ini adalah kenyataan pahit yang mengiris hati, namun juga sebuah panggilan bagi kita semua untuk lebih peduli terhadap sesama, terutama keluarga sendiri. Tidak semua orang beruntung memiliki keluarga yang penuh kasih dan dukungan. Ada yang seperti Ibu Sulis, harus bergantung pada belas kasih orang lain atau lembaga sosial agar bisa menjalani hari-hari dengan layak. Kisah ini seharusnya membuka mata kita, agar tidak pernah mengabaikan atau meninggalkan saudara kandung, apalagi orang tua yang telah berjuang untuk kita. Membantu sesama, apalagi keluarga sendiri, bukan hanya kewajiban moral tetapi juga wujud kasih sayang dan rasa syukur atas apa yang telah kita terima. Ketika kita mampu membantu, jangan ragu untuk melakukannya dengan tulus dan penuh keikhlasan. Karena tangan yang memberi akan selalu diberkahi, dan hati yang peduli akan selalu dipenuhi kedamaian. Kisah Ibu Sulis juga menjadi panggilan bagi pemerintah, komunitas, dan masyarakat luas untuk lebih memperhatikan nasib orang tua yang kurang beruntung, terutama para mantan TKI yang telah banyak berjasa. Dukungan sosial, perhatian,
dan fasilitas yang memadai sangat dibutuhkan agar mereka dapat menjalani masa tua dengan aman dan bermartabat. Mari kita ambil pelajaran dari kisah ini. Jangan biarkan orang tua atau saudara kita menderita dalam sepi dan terlupakan. Setiap dari kita bisa menjadi pelita kecil yang menerangi jalan mereka yang gelap. Dengan kepedulian kecil, kita bisa membawa harapan dan kebahagiaan bagi mereka yang sedang berjuang. Semoga kisah Ibu Sulis menginspirasi kita semua untuk lebih berempati, lebih peduli, dan lebih mencintai keluarga serta sesama. Karena pada akhirnya, kasih sayanglah yang akan menguatkan kita dalam menghadapi segala cobaan hidup.